Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evan Pratama Wahyu Lolano, NPM 1921020080 dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, kelas A semester 6. Di sini saya akan mereview hasil sidang MK, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/19 perihal pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bahwasannya pada hasil sidang tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, Mahkamah Konstitusi telah memutus dalam sidang pengucapan putusan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, dalam perkara nomor 21/PUU/19/2001 dalam sidang pengucapan putusan perkara. Kemudian perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Yaitu dalam sidang tersebut, pemohon bahwa permohonan pengujian KUHP dalam perkara nomor 21/19/2021 diajukan oleh Leonardo Siahaan dan Franciscus Arlan Sinaga untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Kemudian pasal atau ayat KUHP yang dimohonkan dalam pengujian sidang tersebut yaitu bahwa para pemohon dalam pemohonnya mengajukan pengujian terhadap pasal 288 dan 293 KUHP. Selanjutnya setelah itu batu uji dari hasil persidangan tersebut, yaitu bahwa pasal-pasal al-QA dianggap para pemohon bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945, karena menurut mereka itu dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon. Kemudian pertimbangan hukumnya yaitu dalam persidangan tersebut bahwa terhadap pengujian KUHP dalam pemohon akuo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa berkaitan dengan isu konstitusional yang dipersoalkan oleh para pemohon dan esensinya adalah berkenaan dengan inkonstitusional pasal 288 dan pasal 293 ayat 1. Selanjutnya itu para pemohon menggugat atau memohon pada MK dalam hal penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum atau legal policy pembentuk undang-undang. Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 tahun kepada pembentuk undang-undang untuk segera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU 1/1974 sebelum dilakukan perubahan yang dimaksud. Dan selanjutnya yaitu berkenaan dengan dalil para pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas norma pasal 293 ayat 2 KUHP agar dimaknai secara bersyarat sepanjang prasa penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. Dan delik aduan absolut diubah menjadi delik biasa terhadap
hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berkenaan dengan korban tindak pidana dalam perbuatan asusila termasuk dalam hal ini tindak pidana pencabulan yang menjadi korban tidak saja orang yang dewasa akan tetapi akan sangat dimungkinkan dialami oleh anak di bawah umur. Oleh karena itu, berkaitan dengan syarat untuk dapat proses tindak pidana tersebut diperlakukannya adanya laporan berkenaan dengan telah terjadinya peristiwa pidana yang hal tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat maupun korban secara langsung. Kemudian amar putusan dari sidang Mahkamah Konstitusi tersebut bahwasannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan ketentuan norma pasal 293 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali atau kuasanya. Kemudian memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya. Yang terakhir menolak permohonan para pemohon untuk selain A dan selebihnya. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.